Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 mencatat, hidup dan mati di kuasa lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saat saya merenungkan ayat di atas, saya semakin diyakinkan bahwa ketetapan kita untuk terus mengkondisikan diri agar selalu dibanjiri dengan emosi yang positif dan bertindak mengaktifasi emosi positif tersebut dengan memperkatakan firman, betul-betul akan mengobarkan kuasa kehidupan roh di dalam batin kita. Teraktivasinya emosi yang positif karena memperkatakan firman diidentikan dengan teraktivasinya kehidupan roh dalam diri seseorang. Jadi dengan kata lain, adanya kehidupan roh dalam diri seseorang juga akan ditandai dengan semakin nyatanya emosi positif dalam diri orang yang bersangkutan. Keceriaan, sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur dan berbagai emosi positif lainnya seharusnya jadi semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari orang percaya yang terus melekat kepadanya, bertumbuh dalam kehidupan roh. Yang pertama, tidak peduli apa yang sedang menjadi mood kita, mulailah mempergunakan mulut kita untuk mendeklarasikan firman tentang kemenangan, keakuratan, kehidupan yang ilahi atau memperkenan hati Tuhan. Sehingga emosi kita jadi meluap-luap atau mengekspresikan berbagai emosi positif lainnya. Saya meyakini bahwa deklarasi atau perkataan mulut kita memiliki kuasa untuk mengubahkan emosi negatif yang sedang berkecamuk dalam batin, lalu mengubahnya menjadi gelora emosi yang positif dalam hidup kita. Setiap kita membutuhkan lingkupan atmosfer rohani yang positif, ceria, penuh ucapan syukur untuk dapat bertumbuh di dalam dia secara normal. Kita tidak akan bisa mendapatkan atmosfer yang positif tersebut dari hal-hal yang eksternal atau lingkungan sekeliling kita. Kita harus menciptakan sendiri atmosfer positif yang kita butuhkan, dan karena itulah kita harus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Di saat kita berkata-kata, Roh Kudus akan mengambil alih deklarasi kita tersebut dan meresponinya dengan cara menyatakan diri sebagai sang penghibur kepada kita. Dia sendiri yang akan memunculkan emosi positif tersebut di dalam batin kita. Memang bagi beberapa orang dibutuhkan suatu kekonsistenan dalam melakukan deklarasi sebelum Anda mulai menikmati hasilnya. Jika Anda selama ini belum pernah menikmati atmosfer rohani yang positif, terkadang dibutuhkan suatu kurun waktu tertentu sebelum Anda mulai betul-betul merasakan atau menikmati realita dari hadirnya roh yang berkemenangan, roh ucapan syukur, atau manifestasi berbagai jenis roh yang berasal dari Tuhan lainnya di dalam batinmu. Tapi percayalah, kekonsistenan dan kesungguhan kita dalam memperkatakan firman tidak akan pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang setia. Dalam kesetiaannya, Dia akan memastikan engkau dapat menikmati buah-buah dari taburanmu. Yang kedua, seringkali dengan mengidentifikasi jenis emosi yang sedang bergerak dalam batin kita, kita akan bisa mengenali jenis dimensi rohani yang sedang berada di sekeliling hidup kita, dan dipastikan bakal mempengaruhi kehidupan kita secara lebih luas. Jika kita mengidentifikasi adanya emosi yang negatif yang terus membayangi diri kita harus terus memperkatakan firman-Nya dan menolak emosi negatif tersebut. Jika kita tidak bertindak secara aktif untuk terus mengusir emosi negatif yang ada, maka cepat atau lambat hal tersebut akan mulai mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang kita miliki. Sebaliknya, jika kita bisa terus mengkondisikan hidup kita untuk selalu alami adanya gelora emosi yang positif, kita pun jadi terkondisikan untuk selalu mengalami terjadinya berbagai peristiwa hidup yang membuat kita jadi bersyukur, bersorak-sorak, dan menikmati berbagai situasi yang mencetuskan atau memeteraikan gelora emosi positif dalam hidup kita. Ingatlah selalu, melalui perkataan yang kita ucapkan, kita diberi kekuasaan untuk mengaktifasi bekerjanya kehidupan roh ataupun justru kematian. Pastikan kita terus mempergunakan mulut kita guna mengaktifasi bekerjanya kuasa kehidupan ilahi. Amin.